258 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan atas arah kebijakan pendidikan dokter di tanah air. Mereka menilai kebijakan yang saat ini diusung pemerintah beresiko menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada gilirannya akan berpengaruh langsung pada keselamatan pasien. Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menyoroti pergeseran paradigma dalam kebijakan kesehatan yang dinilai menjauh dari semangat kolaboratif seperti saat pandemi COVID-19. Terutama kepada kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendidikan dokter yang selama ini dilakukan secara terpadu di rumah sakit pendidikan dinilai tak bisa digantikan dengan pelatihan teknis semata. Mereka juga mengingatkan bahwa pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan akan merusak ekosistem pendidikan Indonesia. Resiko yang ditimbulkan tak main-main, mulai dari menurunnya kualitas dokter hingga pelayanan kesehatan yang tak lagi ideal bagi masyarakat. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Ketiga, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. Selama ini dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran pelayanan, pengajaran, dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda. Keempat, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu bayi, prevalensi stunting, kasus TB, serta penyakit-penyakit tidak menular seperti TBC, seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Di samping itu mereka menyatakan bahwa sejak kebijakan itu disusun, Fakultas Kedokteran UI berkali-kali bertemu dengan jajaran Kemenkes dan berpesan pendidikan harus berkualitas. Di antaranya adalah penentuan kolegium. Ini terus terang komunikasi ini sudah berlangsung lama. Komunikasi ini sudah dilakukan sejak proses RUU. Baik itu secara langsung, ya. Jadi kami, misalnya saya sebagai dekan, misalnya dekan itu beberapa kali bertemu dengan Menteri Kesehatan dan jajarannya. Dan kami menyampaikan bahwa pendidikan harus berkualitas. Dan kami menyampaikan bahwa ketika undang-undang dan PP ini ditetapkan, maka pelaksananya harus sesuai. Tapi pada kenyataannya kenapa kami kecewa itu tidak sesuai. Misalnya di dalam penentuan kolegium. Kolegium itu harus kami mengikuti undang-undang tersebut dan kami setuju mengenai hal tersebut bahwa kolegium itu terdiri dari para guru besar, para pakar yang ada di bidangnya. Tapi pada kenyataannya proses yang terjadi adalah pemilihan dilangsungkan berdasarkan voting, kemudian ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan penilaian Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan itu ditentukan bukan berdasarkan suara terbanyak kalau kita bicara soal voting, tapi yang nampaknya sesuai dengan keinginan Kementerian Kesehatan. Mereka mendesak agar pemerintah melibatkan Fakultas Kedokteran secara aktif dalam setiap perumusan kebijakan, serta memastikan kolegium profesi tetap independen dalam menjaga standar mutu dan kompetensi tenaga medis. Dari Jakarta, Yuni Keswandi, Trinugroho, TV One mengabarkan.